ada pihak yang berusaha untuk mendominasi interpretasi orang lain dengan penyesatan, dengan diskriminasi. Itu justru efek dari ada yang berusaha untuk menjadi otoritatif. Harus ada rujukan ini. Kita nanti kalau hanya membuat semacam opini, itu dianggap ini bukan artikel ilmiah. Ini pandangan. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada pandangan-pandangan lain. Ini hegemoni. Kita gabung kembali dengan Diagnosa Logika Dialog pada kesempatan ini bersama Bang Labib. Selamat datang kembali Bang Labib. Ya, terima kasih. Beberapa pembahasan kita sebelumnya membicarakan tentang posisi agama terhadap cara kita memahami kebenaran maupun juga mungkin upaya-upaya untuk menemukan solusi di dalam problem-problem masyarakat dan lain-lain. Tetapi kan agama dipahami secara sangat bebas dan tiap-tiap orang bisa menemukan statement untuk mengatakan tentang kebenaran agama dan mengklaim bahwa ini adalah satu kebenaran. Sebenarnya hampir semua problem sosial juga begitu. Terma-terma sosial juga begitu. Tapi kan di dalam faktanya bahwa semua yang sudah diatur dan memiliki pihak yang diberikan kewenangan untuk menjelaskan sesuatu itu kemudian bisa selesai dengan baik. Anggaplah misalnya di negara ini, bagaimana kita berinteraksi dalam negara itu kan diatur oleh hukum yang diberikan otoritas untuk itu. Nah, pihak yang otoritatif ini kemudian menjalankannya dan memberikan solusi atas semua problem yang terjadi dalam masyarakat. Tapi untuk agama ini kayaknya agak beda ini, Ustaz. Maksud saya, apakah dimensi otoritas di dalam pembicaraan agama ini juga memang sesuatu yang fundamental atau bagaimana? Apa tuh mungkin kita ini dulu deh, otoritas itu apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya begini, kan kita ini, kalau tidak salah kita pernah membahas begini, mengapa sains ilmu pengetahuan itu diterima oleh masyarakat. Orang tidak berselisih. Kalaupun berselisih itu hanya pada tataran teori di kalangan para ilmuwan. Tapi ketika sudah masuk dalam sistem pendidikan, orang menerima itu dengan mudahnya karena metodologinya jelas dan tidak bisa tiba-tiba setiap orang mengklaim untuk berbicara tentang sains. Mengapa? Ada pakemnya kan, ada metodologinya, terbangun sudah sains. Menurut saya sains tidak perlu otoritas. Sains tidak perlu. Karena apa? Karena metode itu sendiri menjadi otoritas. Metodenya itu, dasar epistemologinya itu sendiri sudah otoritatif. Tapi dalam faktanya kan juga sains memberikan otoritas kepada para ilmuwan yang paling terakhir menyatakan, membuktikan konsepnya untuk menggantikan konsep yang lama. Iya, sebetulnya otoritas yang saya maksud di sini itu tidak punya dominasi secara langsung, tidak bisa. Karena metode ketika orang menyampaikan sebuah gagasan itu tidak sesuai dengan data-data, dengan referensi-referensi yang sudah diterima dalam epistemologi sains, itu akan tertolak dengan sendirinya. Walaupun tidak perlu ada pihak tertentu yang kemudian menghukum, tidak mungkin, tidak ada itu. Itu artinya dasarnya mungkin saya membedakan antara otoritas dan kompetensi atau kredensial. Makanya ada pemberian, diperjelas itu, diformalkan itu.
kompetensi. Mungkin kita menyebutnya otoritas guru besar dengan gelar-gelar dan sebagainya. Itu memperjelas bahwa tidak sembarang orang bisa ngomong. Nah, itu yang dimaksud dengan otoritas mungkin di dalam sains. Otoritas, otoritas sains itu ya muncul, tapi ya bentuknya dia kan tidak punya hak untuk, tidak punya kemampuan untuk memaksa orang, melarang orang. Mungkin otoritas itu artinya ya sistem itu sendiri adalah otoritas, tidak perlu dipersonifikasi. Kalau di dalam sains itu sepertinya begini, bahwa tiap-tiap disiplin itu ada person yang otoritatif untuk membicarakannya, tidak sembarang orang membicarakannya. Oh ya, kan? Tapi otoritas di sini itu tidak punya daya untuk melarang, menghukum. Ya, betul ya. Makanya mungkin kita bisa menggunakan kata otoritas, tapi otoritasnya otoritas intelektual. Otoritas intelektual itu artinya ya kompetensi, keahlian, kemudian ya format-format yang sudah baku, bagaimana orang dianggap sebagai prosedur untuk dianggap dia kompeten, dia ahli di bidang ini. Makanya portofolio, CV, track record itu yang menjadi basisnya gitu. Demikian juga di dalam negara sebetulnya kan. Ya, kalau negara mungkin punya makna otoritas yang sedikit berbeda. Ya. Makanya kalau dalam sains, nah sayangnya dalam dunia sains juga mulai ada makna otoritas itu yang punya makna menghegemoni. Sehingga kalau orang tidak membuat karya ilmiah, dia kalau tidak punya rujukan-rujukan tertentu, dia tidak bisa dianggap sebagai karya ilmiah. Ada itu. Harus ada rujukan ini, rujukan ini. Kita nanti kalau hanya membuat semacam opini, itu dianggap ini bukan artikel ilmiah. Ini pandangan. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada pandangan-pandangan lain. Ini hegemoni menurut saya. Mengapa? Dari mana kita tahu kebenaran sebuah pernyataan itu harus berdasar pada pandangan sebelumnya? Kapan orang memiliki originalitas? Kapan dasar otentiknya? Padahal kebenaran itu bisa diuji dari pernyataan itu sendiri. Kan faktanya begitu. Harus ada footnote-nya. Kita kebingungan. Ini ide sendiri kok saya harus cari footnote-nya. Akhirnya ide sendiri tidak keluar. Karena kalau tidak ada rujukannya, dan rujukan ini tidak tercatat di jurnal ini, maka tidak dianggap ilmiah. Nah, ini hegemoni. Boleh jadi itu otoritas yang akhirnya dibentuk. Seolah-olah kalau bukan dari perguruan tinggi ini, kutipannya tidak kembali. Kalau Anda bicara sosiologi, Anda harus mengutip salah satu dari pakar-pakar yang sudah ada di Hall of Fame para pakar sosiologi. Anda mau bicara tentang ini, tidak bisa. Ini hegemoni. Bukan ini yang saya maksud dengan otoritas tadi. Jadi clear bahwa konteks otoritas yang akan kita bicarakan ini bukan dalam. Bukan. Silakan. Nah, kalau negara itu mungkin lebih punya makna otoritas yang karena dia punya hak represi. Dia diberikan kewenangan untuk menghukum. Ada dihukum. Nah, ini mungkin otoritas yang sifatnya struktural, formal. Makanya walaupun demokrasi, walaupun hak asasi itu dijaga, berusaha untuk ditegakkan, tetap saja hukum juga harus ditegakkan. Keadilan orang, hak-hak manusia, hak-hak sipil itu dijaga, tapi tidak kemudian orang dibiarkan untuk bebas. Bahkan ada hukuman mati, ada ini. Itu karena apa? Karena ada otoritas. Nah, negara yang sebetulnya itu tidak punya, negara sekuler lah. Kita jangan masukkan negara-negara yang berusaha untuk mengkombinasi sekuler tidak, agama juga tidak, dan akhirnya tidak jelas bentuk pelaksanaan pengelolaan negaranya. Jangan pakai contoh negara yang ini. Negara yang tidak-tidak. Yang jelas-jelas yang sudah sekuler sejak awal. Mempertegas mana wilayah agama itu privat, agama itu keyakinan pribadi, dan negara itu adalah wilayah publik. Ketika Anda berada di ruang publik, Anda harus tunduk pada kaidah, pada hukum-hukum peraturan. Nah, kita ambil contoh itu. Itu kan ada undang-undang, ada peraturan. Dengan semua kekurangannya, dengan semua pelanggaran, penyalahgunaan dan lain sebagainya, tetap ada otoritas. Otoritas dalam apa? Misalnya menafsirkan undang-undang. Orang bersengketa tentang sebuah undang-undang, mempertanyakan ini, mempertanyakan ini. Orang tidak bisa kemudian dengan dasar pemahaman terhadap sebuah pasal di undang-undang dia bertindak. Betul. Nah, kalau salah dalam memahami, dia bersengketa dalam memahami sebuah undang-undang, dia punya penafsiran lain, itu harus dikembalikan kepada sebuah lembaga yang memiliki otoritas. Otoritas. Punya otoritas. Sehingga sengketa itu bisa diselesaikan. Dan karena otoritas yang kita bicarakan harus final.
Iya. Dia tidak bisa kemudian dinegosiasi ulang, bisa dibicarakan. Dia harus final. Makanya otoritas itu identik dengan otoriter dalam tanda petik. Iya. Ya, Otoritatif, otoriter. ya. Otoriter. Iya. Kalau kita bilang otoriter itu artinya maksudnya. Makanya otoriter. Kalau kembalikan kepada mana dasarnya kewenangan. Dengan otoriter. Punya mana sewenang-wenang. Beda. Dua kata yang sama kata dasarnya. Tapi maknanya berbeda. Ya. Dia berwenang. Ya. Dia sewenang-wenang. Sudah lain. Nah orang menganggap otoritas itu identik dengan sewenang-wenangan. Sehingga menghindari kata otoritas. Anda menghindari otoritas. Sementara negara punya otoritas. Makanya ada orang akhirnya karena menganggap otoritas itu pasti otoriter, menolak sistem negara. Ya. Konsep anarki dan lain sebagainya itu kan konsep masyarakat sipil. Ada punya pandangan yang menolak karena pengalaman orang bernegara itu rata-rata terjadi korupsi, terjadi rezim despotik dan lain sebagainya, sehingga juga menolak. Tapi kita sisihkan dengan semua kekurangan, dengan semua penyalahgunaan, korupsi atau apapun, faktanya hal-hal yang common itu diterima. Iya. Ya, diterima, peraturan-peraturan diterima berjalan. Mengapa? Karena ada otoritas. Iya. Nah, kalau pertanyaan ada tentang negara, tentang agama, problem. Mengapa? Dia tidak punya metode epistemologi yang baku sebagaimana sains. Iya. Kan nggak ada. Setiap orang di agama ini, semua agamawan. Di media sosial Anda lihat semua orang tentang agama, menasehati, kutip ayat ini, kitab suci, mau agama Islam atau yang lain. Orang berdebat tentang agama sama-sama tidak ngerti agama. Kan banyak itu. Juga tidak muncul dari satu kontrak sosial sebagaimana negara kan. Dan juga tidak ada bentuknya. Mengapa? Iya. Kalau negara itu ada rakyat, ada warga negara, ada asas, ada kontrak sosial, ada konsensus. Kan tidak disebut negara begitu saja muncul kan. Iya. Ada landasan-landasannya. Yang tadi itu ada masyarakatnya, ada wilayah teritorinya, ada kesepakatannya, sehingga kontrak sosialnya di mana pemimpin, ada lembaga-lembaga yang merepresentasi kehendak aspirasi masyarakat itu kan terbentuk. Iya. Sudah terjadi itu. Sehingga walaupun kita menolak kebijakan pemerintah, tapi dalam hal-hal yang merupakan konsensus, peraturan yang sangat mendasar, bagaimana warga negara mengatur kelahiran anaknya, kematian bapaknya, itu kan semuanya ada lembaga aturan, ada dukcapil, ada harus izin RT RW. Betapapun dia menolak, mungkin menolak pemerintah benci kepada, tapi itu jalan. Bahkan pajak misalnya. Pajak dia sadar nggak sadar dia bayar pajak. Kita yang makan tapi kita yang dipajakin kan itu. Oh iya, kalau banyak lah itu dengan semua persoalan-persoalan yang keracunan pun yang ini tetap saja terjadi. Meskipun kita tidak puas, tetapi orang protes itu artinya walaupun dia protes kepada pemerintahnya, tapi dia menerima negara. Mengapa? Nah, buktinya dia demo ke DPR, itu berarti menganggap DPR itu pusat perwakilan dia. Iya. Loh, kalau orang tidak peduli sama sekali terhadap negara, ada apa ke DPR bukan wakil saya? Iya. Ada apa ke presiden bukan pilihan saya? Itu mestinya begitu. Tapi ketika dia lari demo ke DPR, protes ke pemerintahan daerah, itu berarti dia mengakui struktur negara ini. Betul, ya. Itu otoritas. Ya. Nah, kalau agama, kita mau ambil contoh sains, nggak ada dasar epistemologinya yang baku. Semua orang bisa ngomong. Besok kemarin dia menjadi seorang artis, besok menjadi seorang agamawan. Kemarin dia seorang narapidana, besok bisa menjadi seorang yang bisa memberikan ustadz. Sebegitu longgarnya. Artinya agamawan lah. Secara mau ustadz, mau agama lain juga bisa itu. Terus itu juga faktanya tidak ada otoritas. Otoritas dalam bentuk negara juga tidak ada. Jadi otoritas intelektual tidak ada. Ya. Otoritas struktural politik juga tidak ada. Ya, okay. Nah, tidak ada ini karena apa? Karena sains bukan teks. Sains berdasarkan bukti-bukti empirik. Ya, kalau Anda tidak bisa menghasilkan sebuah bukti-bukti teori yang didasarkan pada bukti-bukti empiris yang bisa divalidasi,
Iya, Anda ngomong nggak akan ada artinya. Kalau negara, Anda suka atau tidak suka, ada sistem yang sudah berlaku. Anda tidak mengakui, Anda tidak mau lampu merah itu berhenti. Terserah, tapi Anda akan ditilang. Agama, tidak ini, tidak itu. Nah, agama yang kita maksud itu bukan, ini juga jangan sampai orang salah paham dianggap kita melecehkan agama, menganggap sains itu lebih tinggi dari agama atau negara lebih tinggi dari agama. Kita bicara tentang efektivitas terbentuknya. Nah, kalau sains tidak ada umatnya, sains tidak punya umat. Dan tidak ada umatnya sains, tapi masyarakat sudah terbentuk. Kalau negara ada masyarakat, ada rakyat, ada warga negara, ada sebuah bangsa. Ada batasan-batasan teritori. Kalau agama mestinya ada umat, mestinya umat kan, umat penganut agama, umat beragama, umat Islam, umat Kristen, umat Kristiani. Tapi ternyata kata ini itu hanya kata, tidak ada fakta luarnya. Mengapa? Anda disebut umat itu kalau satu ajaran. Faktanya? Anda lihat agama, agama apapun kita tidak khusus supaya kita tidak dipersoalkan agama apa. Lihat agama itu karena teks. Kalau agama ini hipotesis. Kalau agama itu sumbernya adalah teks, ya itu terbuka bagi ragam interpretasi. Interpretasi teks. Ketika tidak mengikuti sistem sains, tidak ada batasan epistemologi yang jelas, juga tidak ada batasan otoritasnya yang represif, maka setiap orang bisa merumuskan pemahamannya. Munculnya mazhab-mazhab, entah itu dalam bentuk mazhab formal atau individu. Karena itu persepsi kan, mazhab itu artinya persepsi, sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang atas apa pemahamannya dari kitab suci, dari teks. Kecuali kalau kita bersepakat untuk membangun otoritas. Tapi faktanya dalam sepanjang sejarah, kalau orang bilang ini umat satu agama ini, kita cek apakah mereka dihubungkan oleh satu ajaran? Enggak. Masing-masing punya versi ajarannya sendiri-sendiri. Dalam satu ritual dalam agama, Anda lihat versinya bermacam-macam. Ya, ini kita tidak bicara kita pihak yang mana. Selalu kita melihat dari luar, kan kita bicara diagnosa logika, bukan mau bicara pemihakan terhadap sebuah agama. Tapi yang paling nyata dalam ritual sholat. Ada yang begini, 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 ada yang pinggir. Artinya ini pasti ada salah satu yang, masa agama memang menawarkan ragam cara yang berbeda. Ada yang perlu pakai saksi, ada yang nggak perlu pakai saksi, ada yang cerainya 3 kali, ada yang sholatnya itu semua kan menunjukkan ada keragaman. Dari mana itu? Memang direncanakan? Enggak, karena memang ketika teks itu dibiarkan, yang muncul adalah multitafsir. Dan karena multitafsir, muncul ajaran yang berbeda-beda. Ketika muncul ajaran yang berbeda-beda, terbentuklah pengamal yang berbeda-beda. Dari pengamal yang berbeda-beda, masa kita sebutnya umat? Apa yang mempertemukannya? Kalau demikian juga berarti tidak ada satu standar ya? Tidak ada standar. Faktanya memang pernah Anda melihat satu agama terbentuk, dan karena tidak punya satu ajaran, tidak terbentuk pengamal yang sama, dia tidak bisa jadi sistem. Artinya Anda menuntutnya seperti negara, tidak bisa. Aku lihat saja urusan sonhor, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ya, terus gimana? Tapi negara langsung bilang, kalau dia mengganggu ketertiban umum, aturannya ada. Selesai. Agamawan berdebat, seandainya dia mengeluarkan pandangan pun tidak akan berlaku. Tapi apakah itu tidak memperlihatkan bahwa sebetulnya di situ agama itu dalam pengertian umat ini butuh otoritas sebetulnya. Lah, makanya saya bilang kalau kita biarkan sebagai teks akan terbuka. Kecuali kalau semua umat satu agama ini meyakini sistem otoritas sebagai dalam negara. Baru bisa. Nah, kalau yang meyakini otoritas hanya sebagian, sama dengan tidak ada otoritas.
Kita bukan bicara tentang ada yang meyakini otoritas. Itu pun apa yang maksud dengan otoritas? Ada yang tidak meyakini otoritas. Separuh dari mereka misalnya tidak meyakini otoritas sama dengan tidak ada otoritas. Karena yang kita bicarakan berlakunya agama, terlepas benar atau salahnya agamanya. Coba kita tidak sedang berbicara tentang benar. Jangan sampai disalahpahami, kita tidak sedang menjadi juri agama. Bahwa itu hanya dalam wilayah ritual atau ajaran, terserah itu soal cakupan. Mengapa? Karena ada otoritas yang akhirnya menciptakan hierarki otoritas. Mulai dari paling bawah, bagaimana dia menjadi calon penginjil, sampai tingkat kardinal itu ada aturannya. Betul. Artinya dua-duanya tercapai dia. Dasar epistemologinya kokoh, jenjang kompetensi itu terjaga. Anda tidak bisa karena Anda ingin berbagi kebenaran, lalu Anda masuk sebagai seorang Kristen, lalu Anda masuk gereja tertentu, kemudian Anda langsung dapat mimbar gitu. Tunggu dulu. Iya, betul. Bisa. Betul. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena ada otoritas intelektual. Lalu otoritas struktural ini terbentuk enggak? Struktural kita bagi. Struktural dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Kita kan tahu ini tanpa kita ada kasus-kasus hukum yang tidak bisa diselesaikan langsung merujuk ke. Buktinya perlu sampai ada pentahbisan, perlu ada upacara penyucian atau pelantikan otoritas dalam kan terstruktur itu. Itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan ansih ya, bukan hubungan dengan negara. Sampai punya negara sendiri. Tahta suci itu kan. Ini bukan bicara tentang benar dan salah sekali. Tapi berlaku sebagai sebuah negara dengan umat. Umatnya kan berbeda-beda, tersebar di berbagai macam negara dengan etnisitas yang bermacam-macam, dengan identitas kebangsaan yang bermacam-macam di setiap negara kan. Mereka tidak kehilangan kebangsaannya sebagai bangsa ini di setiap negara. Tapi identitas keagamanya terjaga dalam struktur otoritas yang hierarkis itu. Berarti kalau kita kembali tadi, agama yang kita sikapi itu ada yang punya otoritas. Tapi punya ada teologi otoritas. Dan yang tidak punya teologi, otoritas. Yang tidak punya teologi otoritas, ada di ruang bebas. Pasar bebas. Dia terbuka, setiap orang menginterpretasi. Dan setiap orang bisa tampil menjadi orang. Dan akan terus kita tidak pernah hadirnya. Nah lalu kita menyikapinya bagaimana? Ya, saya setuju dengan sekularisme dalam konteks ini. Artinya, ya kalau Anda merasa tidak ada yang punya otoritas terhadap sebuah pemahaman keyakinan, setidaknya Anda punya membangun otoritas dalam pikiran Anda tentang agama. Dan akhirnya kita tidak bisa memperlakukan keyakinan kita kepada orang lain. Fakta. Tapi ironisnya, di tengah pasar bebas interpretasi ini, ada pihak yang berusaha untuk mendominasi interpretasi orang lain. Dengan penyesatan, dengan diskriminasi. Itu justru efek dari ada yang berusaha untuk menjadi otoritatif. Iya, benar. Jadi merebut kesempatan. Ternyata keinginan untuk membangun otoritas itu manusiawi. Iya, alamiah ternyata. Iya, alamiah, pasti. Artinya kenapa kita tidak mengkonsepkannya? Iya, mestinya agama yang benar, agama yang bukan benar, agama yang benar-benar agama itu menjadikan otoritas sebagai landasan awal sebelum ajaran. Sebelum ajaran, ya. Jadi sebelum kita membaca teks atau sebelum kita sibuk berpolemik tentang pemaknaan, penafsiran. Yang pertama dulu hadir adalah sosok otoritas. Kita kan tidak sedang membangun teologi otoritas karena faktanya tidak ada yang menganggap itu. Artinya umat ini tidak bersepakat tentang otoritas itu sebagai ajaran, sebagai landasan ajaran. Kita langsung ke ajaran. Kenapa? Karena sumber kita adalah teks. Artinya nikmati ajaran kamu. Kalau kamu menyesatkan orang lain, sadari orang lain yang berbeda pandangan dengan kamu juga ngambek kamu sesat. Jadi tetaplah sesat masing-masing. Artinya dalam pasar bebas interpretasi dan penafsiran itu
tidak perlu mendominasi, karena betapapun Anda menyesatkan orang itu, yang Anda sesatkan sebetulnya sudah menyesatkan Anda juga. Iya. Jadi yang terjadi itu tetaplah sesat, tidak perlu sibuk untuk membangun otoritas di tengah pasar interpretasi yang terbuka bagi setiap orang. Tapi sebenarnya yang original di dalam konsep keagamaan sejak dulu itu ya, memang otoritas kan ya. Nah, basis budaya manapun juga memperlihatkan. Seperti saya katakan, orang tidak beragama saja meyakini otoritas. Orang kaum sekuler, masyarakat sekuler di Barat itu, betapa mereka tidak beragama, mungkin juga tidak percaya Tuhan. Tapi percaya bahwa otoritas itulah sistem. Dia membuat bahwa otoritas itu harus dibatasi supaya tidak sewenang-wenang. Itu memang mestinya. Mengapa? Apalagi otoritasnya diberikan kepada orang yang terpilih. Orang yang terpilih ya. Sekarang kan juga ada otoritas di negara kita. Terpilih sebagai anggota DPR. Terpilih sebagai pemegang otoritas eksekutif. Itu kan otoritas yang kita berikan, mandat. Tapi kan supaya tidak menjadi sewenang-wenang. Dari berwenang menjadi sewenang-wenang. Supaya tidak menjadi sewenang-wenang, kita batasi. Ada batasan-batasannya. Jadi sebetulnya kekhawatiran bahwa otoritas khawatir menjadi otoriter dalam pengertian sewenang-wenang. Itu bisa kita kontrol. Nah, kontrolnya itu ya dengan akal sehat dong, dengan kontrak. Nah, agama juga begitu. Dengan itu semua problem jadi selesai. Iya, tidak usah khawatir bahwa otoritas ini akan menjadi pengalaman masyarakat Barat dulu terhadap agama yang begitu absolut dan akhirnya menjadi tirani. Itu bisa dihindari. Iya. Oke. Apakah kemudian secara teologis, mungkin itu suatu saat kita bisa bahas itu otoritas secara teologis. Tapi kan kita melihatnya secara antropologis dalam lanskap budaya masyarakat, kesejarahan masyarakat kita memang belum punya ide tentang otoritas sebagai sebuah landasan ajaran. Sebetulnya di dalam komunitas-komunitas tradisional kita itu paham dia tentang jangan lupa otoritas itu. Oke, saya katakan akhirnya membangun otoritas dan akhirnya otoritas itu banyak. Dengan banyaknya otoritas terjadi justru adalah konflik. Orang dalam satu wilayah, majelis taklim, pengajian, pesantren, lingkungan tertentu kan otoritas terbangun. Ya, mau saya katakan bahwa sebetulnya konsep otoritas itu original sebetulnya dalam budaya manusia. Saya bisa contohkan tidak harus dalam bidang agama. Negara, dalam sains itu ada otoritas. Kenapa dalam agama justru tidak ada otoritas? Itu yang menjadi persoalan. Artinya? Ya karena kalau kita memahami bahwa agama itu sumbernya teks, persoalannya akan begini terus. Berarti bisa kita nyatakan bahwa sebenarnya ada agama ini mengurung dirinya sendiri dari dengan melepaskan otoritas itu. Iya, karena menganggap sumber kebenaran adalah teks. Nah, kita bisa punya alternatif bahwa agama sumbernya bukan teks. Itu mungkin kita akan disusun ke depan. Saya tidak melihat, kita tidak mempersoalkan pemahaman orang atau kelompok. Konteksnya kan kita tidak sedang mengadili keyakinan. Tapi faktanya secara umum, kelompok apapun setuju dengan otoritas atau tidak, faktanya membangun otoritasnya sendiri-sendiri. Artinya agama ulama, kiai, agamawan itu kan masing-masing membangun otoritasnya. Otoritas yang banyak justru melahirkan konflik-konflik yang tiap-tiap individu bisa membuat agama sendiri dong. Karena tidak mungkin Anda meyakini sesuatu tanpa otoritas. Mestinya kita ada persoalan, Pak Safin. Kita ini membangun beragama dari prinsipnya atau dari ajarannya. Nanti akan kita diskusikan mungkin ke depan. Oke, boleh. Dari ajarannya atau dari fondasinya. Nah, kalau orang memulai agamanya dari ajaran, ini persoalannya menjadi rumit. Tapi kalau kita dari fondasi yang kemudian melahirkan ajaran, itu mungkin akan jadi topik kita pada pembahasan berikutnya karena waktu kita terbatas. Tapi yang kita bisa simpulkan di sini adalah bahwa sebetulnya agama atau keyakinan pun atau konsep-konsep yang mengatur manusia, itu sebetulnya keyakinan manusia, seharusnya bukan berbasiskan pada teks yang bebas interpretasi, tapi itu boleh teks, tapi teks tanpa otoritas tetap akan melahirkan konflik ini tidak terhindarkan. Karena setiap orang tidak mungkin
punya penafsiran tiba-tiba seragam, nggak mungkin. Basisnya Karena adalah distorsi itu pasti. Orang punya kepentingan, punya kesadaran yang berbeda-beda, punya bahkan situasi stimung, suasana hati aja kadang-kadang mengubah orang untuk memahami sebuah teks. Iya, betul. Nah itu kalau dibiarkan begitu saja, ya ibarat orang sakit, lalu dia disuruh menafsirkan racikan obat ini. Iya. Akhirnya yang terjadi malpraktek berjamaah terhadap. Betul. Akhirnya bukan sembuh, makin semuanya sakit. Iya. Saya rasa perbincangan kita cukupkan karena kita sudah sampai pada satu bisa disebut sebagai kesimpulan bahwa otoritas itu sebetulnya adalah hal yang alamiah dalam kehidupan Dan tidak mesti personal. Iya, dan tidak mesti personal. Karena otoritas memang institusional, bukan personal. Person itu menjadi manifest dari institusi, dari wewenang, dari konsep. Makanya harus ada batasannya. Iya. Karena selama ini otoritas itu identik dengan person sehingga menjadi otoriter. Iya, betul ya. Makanya itu juga harus klarifikasi supaya tidak kemudian muncul otoriter. Itu ketika otoritas yang sifatnya logis, rasional itu dipersonifikasi pada individu, kultus munculnya. Jadi subjektivitas itu harus bisa dihindari karena ada yang lebih dahulu daripada siapa adalah apa. Iya, betul. Saya rasa demikian dan kita ucapkan terima kasih kepada Bang Labib yang menemani kita dalam dialog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.